Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widiarti Putri dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 34. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat mengenai pengaruh media sosial Instagram terhadap kecenderungan perilaku narsistik pada siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cilenyi. Sebelumnya, saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bu Hestu selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membantu saya dalam mengerjakan karya ilmiah ini, dan juga kepada teman-teman kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cilenyi yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai presentasinya. Pengaruh dari pesatnya perkembangan zaman modern ini membuat dunia terasa jauh lebih sempit, yang menandakan bahwa sekarang seseorang dapat berkomunikasi tanpa terikat dengan waktu dan jarak. Hal ini dipengaruhi oleh majunya bidang teknologi yang tersebar ke seluruh dunia, dan perkembangan dunia teknologi yang sedemikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Internet merupakan salah satu contoh dari hasil pesatnya dunia teknologi. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di dunia melalui telepon atau satelit, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2011. Dewasa ini, orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, dapat dengan mudah mengakses internet melalui gawai, laptop, maupun perangkat komunikasi lainnya. Berkembangnya penggunaan internet membawa cara berkomunikasi baru di kalangan khalayak masyarakat, di mana komunikasi bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Karena budaya baru tersebut, platform media sosial pun mulai muncul bertebaran. Media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan, khususnya oleh para remaja masa kini. Hal ini disebabkan karena fitur-fitur dari Instagram yang memiliki daya tarik tersendiri, seperti fitur membagikan foto atau video, fitur stories, fitur siaran langsung, dan lain sebagainya. Platform media sosial ini mengizinkan penggunanya untuk memposting hal apapun yang diinginkan. Penggunaan media sosial tersebut memiliki dampak tersendiri, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Sebagai tempat promosi, ajang mencari dan menambah teman, sebagai tempat penyebaran informasi, dan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, merupakan dampak positif dari media sosial Instagram. Namun, apabila penggunaan media sosial tersebut terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan ketergantungan atau adiktif yang bisa mempengaruhi kecemasan sosial dan menyebabkan gangguan-gangguan mental lainnya. Salah satunya yakni perilaku narsistik yang berlebihan atau gangguan narsistik. Perilaku narsistik adalah cinta diri sendiri yang sangat ekstrim. Paham yang menganggap bahwa diri sendiri sangat superior. Narsistik juga digunakan untuk merujuk orang yang mencintai dirinya sendiri dalam batas tertentu. Kecintaan pada diri sendiri bisa dianggap normal. Tetapi bila berlebihan dan bersifat mengganggu orang lain ataupun diri sendiri, maka dianggap sebagai penyimpangan atau gangguan kepribadian. Ini merupakan salah satu masalah nyata yang dihadapi oleh para remaja pengguna media sosial Instagram saat ini. Pada masa remaja, perilaku narsistik ini dapat terbentuk karena kecenderungan narsistik mengarahkan tingkah laku aktif terhadap lingkungan. Remaja identik dengan saat-saat munculnya minat, mencoba sesuatu yang baru, mengembangkan fantasi dan memperbarui penampilan. Remaja yang masih mencari jati diri memang biasa untuk mengalami narsisme ini. Ditambah dengan perkembangan pesat media sosial yang seolah-olah memberi wadah untuk mengaktualisasikan perilaku narsistik mereka. Namun, perilaku narsistik akan berubah menjadi tidak wajar
dan menjadi gangguan kepribadian apabila terbawa hingga dewasa. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya memiliki ide untuk meneliti apakah ada hubungan antara penggunaan media sosial Instagram dengan kecenderungan perilaku narsistik remaja pada siswa kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apa itu pengertian narsistik menurut siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi? Yang kedua, berapa lama intensitas penggunaan media sosial Instagram di kalangan siswa-siswi SMAN 1 Cileunyi? Yang ketiga, bagaimana pola perilaku yang dimiliki siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi dalam menggunakan media sosial Instagram sehari-hari? Yang keempat, apa faktor penyebab kecenderungan perilaku narsistik pada siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi bisa terjadi? Dan yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari kecenderungan perilaku narsistik pada siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi? Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari narsistik menurut pandangan siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi. Yang kedua, untuk memaparkan intensitas penggunaan media sosial Instagram di kalangan siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi. Yang ketiga, untuk memaparkan pola perilaku yang dimiliki siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi dalam menggunakan media sosial Instagram sehari-hari. Yang keempat, untuk memaparkan faktor penyebab kecenderungan perilaku narsistik pada siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi. Dan yang terakhir, untuk memaparkan dampak yang ditimbulkan dari kecenderungan perilaku narsistik pada siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi. Selanjutnya kita masuk ke isi. Yang pertama, pengertian media sosial. Menurut Michael, tahun 2013, media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih hypernym dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan. Sedangkan Hopkins tahun 2008 menyatakan bahwa media sosial adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform media baru, tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti Friendfeed, Facebook, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Adapun Morgan tahun 2010 menyatakan, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Selanjutnya, karakteristik media sosial. Karakteristik dari media sosial adalah yang pertama, partisipasi. Media sosial merupakan sebagai pendorong adanya kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau memiliki minat memakainya, sampai bisa mengaburkan batas antara media dan audiens. Yang kedua, keterbukaan. Banyak media sosial yang terbuka untuk umpan balik dan juga partisipasi melalui suatu voting, berbagi, dan juga komentar. Kadang-kadang batasan untuk mengakses dan menggunakan isi pesan. Yang ketiga, perbincangan. Media sosial sangat mungkin membuat adanya perbincangan ataupun pemakaian secara dua arah. Yang keempat, keterhubungan. Banyak media sosial berkembang pesat karena mempunyai suatu kemampuan yang bisa melayani keterhubungan antar pemakainya melalui suatu fasilitas tautan ke website, sumber informasi, dan bagi pemakai lainnya. Kemudian ada jenis-jenis media sosial. Kotler dan Keller pada tahun 2016 menyatakan terdapat 3 platform utama dalam media sosial, yaitu yang pertama, online communities and forums. Ada berbagai bentuk dan ukuran komunitas online dan forum, yang mana banyak dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa ada bunga komersial ataupun afiliasi perusahaan. Beberapa komunitas online dan forum ini
didukung oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan lewat posting, instan, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi tentang minat khusus yang dapat berkaitan dengan produk perusahaan dan merek. Yang kedua, blogs. Ada sekitar 3 juta pemakai blog dan mereka sangat bervariasi. Sebagian dalam bentuk blog pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga, dan juga yang lainnya dibuat untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. Yang ketiga, social networks. Jaringan sosial sudah menjadi kekuatan yang utama, baik pada bisnis konsumen dan juga pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya adalah Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke Instagram. Yang pertama, pengertian Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi yang dapat difungsikan sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial, memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto dan video, dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Secara istilah, Instagram diambil dari kata insta yang berasal dari kata instan, dan nama ini diambil dari kamera Polaroid, di mana merupakan kamera instan yang langsung jadi seketika. Sedangkan kata gram berasal dari kata telegram yang mampu mengirimkan informasi secara cepat. Dalam hal ini, kata-kata yang dibuat sesuai dengan tujuan Instagram yang mampu mengirim foto dan video dalam jaringan internet secara instan dan cepat. Instagram meliputi beberapa fitur yang tersedia, seperti pengikut atau followers, mengunggah foto dan video, stories, kamera, efek, aroba atau ad, label foto, reel, GTV, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke kecenderungan perilaku narsisme. Yang pertama, pengertian dari perilaku itu sendiri. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, bekerja, kuliah, mengkonsumsi, membaca, menulis, dan sebagainya. Sedangkan Skinner pada tahun 2010 merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Yang kedua, pengertian kecenderungan. Kecenderungan disebut juga kesiapan reaktif yang bersifat kebiasaan. Kecenderungan merupakan watak atau sifat yang disposisional, yaitu bukan tingkah laku itu sendiri. Akan tetapi, merupakan sesuatu yang memungkinkan timbulnya tingkah laku dan mengarah pada suatu objek tertentu. Kecenderungan bersifat herediter, yakni tidak dibawa sejak lahir, juga tidak mekanisme kaku, seperti refleks dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu pengertian narsistik. Narsistik adalah suatu kepribadian ditandai dengan adanya fantasi atau perilaku berlebihan terhadap kekuasaan, kecantikan, kesuksesan, atau cinta ideal. Kebutuhan besar untuk dikagumi oleh orang lain dan kurangnya kemampuan untuk berempati. Kemudian selanjutnya pengertian dari kecenderungan narsistik. Menurut Fauziah dan Widuri pada tahun 2005, kecenderungan narsistik merupakan perasaan yang tidak masuk akal bahwa dirinya orang penting, merasa bahwa dirinya spesial dan berharap mendapatkan perilaku khusus. Sedangkan menurut Kamus Psikologis, menurut Chaplin pada tahun 2005, kecenderungan narsistik adalah suatu tingkat awal dalam perkembangan manusia yang dicirikan secara khas dengan perhatian yang sangat ekstrim pada diri sendiri dan tidak adanya perhatian pada orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan narsistik. Adi pada tahun 2009 memaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi narsistik antara lain harga diri, konsep diri, kesepian, dan kecemburuan atau iri hati. Yang pertama, harga diri. Harga diri merupakan gambaran sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol perilakunya, keberartian, dan memiliki kompetensi untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Yang kedua, konsep diri. Merupakan gambaran mental diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan dan penilaian terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kesepian. Sebuah kondisi perasaan di mana individu menemui individu lain
tidak sebagai dirinya, melainkan sebagai bentukan dari tugas-tugas atau kewajiban dalam masyarakat saja. Barron dan Bryan pada tahun 2005 menyatakan bahwa kesepian muncul ketika terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan dalam kehidupan interpersonal individu. Dan yang terakhir, cemburu atau iri hati, yang merupakan suatu keadaan ketakutan yang diliputi kemarahan, dan perasaan ini muncul didasarkan perasaan tidak aman dan takut status posisi yang berarti akan digantikan oleh orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Hasil analisa menunjukkan bahwa media sosial Instagram dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku narsistik, dilihat dari indikator yang sudah disediakan. Indikator-indikator dalam menentukan tingkat narsisme ini ditetapkan berdasarkan persentase sikap perfeksionis dan sikap superior dalam penggunaan Instagram, serta perasaan narsistik yang dirasakan oleh para responden. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa subjek penelitian mayoritas menggunakan media sosial Instagram kurang dari 1 jam dengan persentase 48,3%. Selain itu, mayoritas responden mengunggah foto kurang dari 1 foto atau video di Instagram dalam kurun waktu 1 minggu dengan persentase 96,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi memiliki kecenderungan tingkat narsisme yang rendah dengan acuan indikator pertama, yaitu indikator intensitas. Intensitas yang semakin sering dan lama menggunakan media sosial memiliki hubungan dengan narsisme, terutama dalam kepedulian berlebihan pada diri sendiri. Kemudian, pada penelitian ini, mayoritas responden merasa mungkin perfeksionis di Instagram dengan persentase 44,8%, dan mayoritas responden tidak merasa hebat atau superior dengan unggahannya dengan persentase 96,6%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi memungkinkan memiliki kecenderungan perilaku narsistik dengan tingkatan sedang berdasarkan acuan indikator sikap dan perilaku. Sebagaimana penelitian dari Pratiwi, Astori, dan Yuliana tahun 2019 yang menyatakan adanya berbagai media sosial yang memberikan wadah pemeran fisik dan membuat orang, terutama remaja, semakin bebas mengeluarkan sisi narsistiknya serta bebas untuk memanipulasi perilakunya agar mendapatkan perhatian lebih. Selanjutnya, mayoritas responden bersikap biasa saja terhadap komentar orang lain, dan sebanyak 17,2% responden pernah menerima komentar negatif mengenai postingan yang mereka unggah. Hal ini menyebabkan responden merasakan perasaan negatif. Sebagian besar responden merasa sedih, insecure, rasa sakit hati, dan perasaan yang memaksa mereka untuk harus terlihat lebih sempurna lagi setelah mendapatkan komentar-komentar negatif tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dari timbulnya kecenderungan perilaku narsistik karena seseorang cenderung untuk memaksa dirinya sendiri supaya terlihat sempurna di depan orang lain. Menurut Halgin dan Whitburn dalam Widianti, Solahuddin dan Salmah pada tahun 2017, individu yang tergolong narsistik akan sibuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun mengesampingkan hubungan dengan orang lain karena adanya anggapan bahwa orang lain adalah alat untuk mencapai tujuan dan memuaskan diri. Kemudian, sebanyak 50% responden merasakan kemungkinan mereka mengalami kecenderungan perilaku narsistik, dan sebanyak 63,3% responden menjawab faktor psikologis merupakan salah satu faktor pendorong munculnya kecenderungan perilaku narsistik. Faktor psikologis adalah faktor mendasar dalam diri individu yang akan mempengaruhi perilaku individu. Narsisme terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri. Berdasarkan indikator-indikator yang diamati, siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMAN 1 Cileunyi yang diteliti memiliki tingkat kecenderungan perilaku narsisme yang rendah dengan hasil tertinggi pada indikator tidak sebanyak 1,321 poin dan hasil akhir terendah pada skor ya sebesar 0,095 poin. Dan dilihat pada poin akhir yang mendekati nilai 1,5, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial Instagram dengan kecenderungan perilaku narsistik. Dari paparan yang sudah saya sampaikan, saya sebagai peneliti dan penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, adanya hubungan penggunaan media sosial Instagram dengan kecenderungan perilaku narsistik.
Hal ini ditunjukkan dengan hasil akhir dan beberapa indikator yang nilainya mendekati 1,5 poin. Yang kedua, siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMA N 1 Cileunyi memiliki tingkat kecenderungan narsisme yang rendah dengan hasil akhir tertinggi pada indikator tidak sebesar 1,32 poin dan hasil akhir terendah pada indikator ya sebesar 0,092 poin. Hal ini dihitung dari berbagai aspek dan indikator. Aspek yang dihitung yaitu aspek sikap yang meliputi sikap perfeksionis, sikap narsisme, dan sikap kepedulian. Yang ketiga, siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMA N 1 Cileunyi mengetahui arti, faktor, serta dampak yang diakibatkan dari perilaku narsisme. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka sadar dan paham mengenai perilaku narsisme dan mereka pun bisa tahu cara mencegah perilaku tersebut. Kemudian saran. Adapun saran yang berkaitan dengan kecenderungan perilaku narsisme terhadap penggunaan media sosial Instagram adalah yang pertama, siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMA N 1 Cileunyi sekiranya lebih bijak menggunakan media sosial, khususnya Instagram, agar kecenderungan-kecenderungan perilaku narsistik dapat berkurang. Yang kedua, siswa-siswi kelas 11 MIPA 6 SMA N 1 Cileunyi lebih baik mengikuti kegiatan yang bermanfaat di dunia nyata, baik di dunia akademik, organisasi, ataupun bergabung di komunitas daripada menyibukkan diri dengan media sosial, khususnya Instagram. Dan yang terakhir, membangun pertemanan boleh di mana saja dan dengan siapa saja. Tetapi daripada mengumpulkan teman semu di media sosial, alangkah baiknya siswa-siswi berbaur dan membangun pertemanan nyata di tengah masyarakat. Sekian presentasi saya mengenai penggunaan Instagram terhadap kecenderungan narsisme. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.